Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Bapak sekalian yang hadir pada acara ini, kami ucapkan terima kasih terlebih kepada Bapak Laksamana Madya, Bapak Dr. Jogi Huta Barat, MSS. Sebenarnya beliau itu punya nama panjang dan unik, tapi agak susah dieja. Jadi sesuai saran beliau, panggil saja Pak Jogi. Kemudian juga kepada Bapak Dr. Sahrial SS MSS ya Pak ya. Master of Magister of benar ya. Dari Ilmu Sosial dan Budaya UI. Kemudian Bapak Dr. Bambang Sumadyo juga dari UI, tapi bukan Universitas Indonesia, tapi Universitas Indraprasta. Sama-sama UI-nya. Dan terima kasih karena acara ini memang dipicu obrolan saya santai dengan beliau waktu di Museum Basi Abdullah, acara diskusi para dosen ketika menggelar pameran. Karena beliau dekan bahasa Indonesia, saya ajak ngobrol santai tentang bahasa Indonesia. Gayung bersambut, kalau gitu kita bicara dong Pak, ayo kita bicara. Dan saya ke Mas Triyuli, Mas Yuli Rimpas, ayo Mas kita diskusi. Tapi jangan lupa jawil Pak Coki supaya segalanya lancar. Jadi otak yang memang harus bergulir dan memang secara strategis kok ya ada chemistry ya dengan Dewan Pertahanan Nasional ya. Tadi ada diskusi kecil dengan Pak Coki tentang pertahanan dan keamanan. Nanti biar beliau saja yang akan menjelaskan. Tapi kerjasama ini memang sangat menurut saya sangat tepat dan strategis karena beliau memang bertugas dalam orientasi keamanan maupun pertahanan nasional, di mana unsur budaya adalah salah satu amunisi dalam mempertahankan atau memberikan kekokohan terhadap kedaulatan negara tercinta Indonesia. Nah, gayung bersambut Pak Jokowi, oke, kita laksanakan saja. Dan tanggalnya sepakati pada hari ini tanpa babi bu lagi. Saya segera bikin tor, saya undang Pak Bambang, saya undang Mas Imam, dulu rekan sejawat di Unindra juga. Nah, kenapa sih bahasa Indonesia menjadi seolah-olah sangat krusial untuk kita ulik? Karena sejarahnya bahasa Indonesia ini merupakan alat pemersatu ketika para pemuda yang dipelopori oleh yang terinstitusi dalam Budi Utomo ya, ada Dr. Dewi Sekar, ada Dr. Sutomo, kemudian ada Ki Hajar Dewantoro menjatuhkan Sumpah Pemuda. Mohon diralat kalau faktor secara ini agak kurang tepat, tapi menurut pemahaman saya itu ada Sumpah Pemuda. Salah satu substansi dari Sumpah Pemuda adalah persaksian bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa bangsa Indonesia dan ini pusaka. Tetapi perkembangannya kita semakin kesini, sebenarnya banyak problem di dalam terapan bahasa Indonesia baik dalam sehari-hari, khususnya dalam bahasa formalitas, misalkan urusan administrasi negara, urusan penulisan ilmiah. Nah, anak-anak milenial sekarang agak jauh bergeser dari formasi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan saya konfirmasi dengan Pak Bambang, iya, begitu adanya. Nah, semoga acara diskusi ini mencoba mengelaborasi apa problem faktanya di realitas dan bagaimana strateginya. Kalau terkait dengan tema nasional bahwa bahasa menuju atau jembatan menuju kemajuan negara, kita memakai subtema bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa. Nah, jati diri bangsa itu kan suatu instrumen atau alat untuk mencapai tujuan. Tujuan negara kita jelas, baik dalam pembukaan Undang-Undang Dasar negara kita
Tetapi kalau kita lebih kristalisasi tujuan negara, substansinya satu, pertahanan dari konstitusi kita. Konstitusi kita itu kalau kokoh, kita punya kedaulatan yang kokoh juga. Nah, konstitusi itu substansinya, elemennya adalah bahasa Indonesia. Ketika bahasa Indonesia ini tidak punya satu kontribusi lagi, tidak punya pertahanan, maka konstitusi akan berbahaya. Ketika konstitusi berbahaya, maka kedaulatan juga akan gagal. Kedua, tujuan bernegara, kita bisa hidup adil, sejahtera, makmur, karena konstitusinya terjaga. Kalau sudah adil makmur, kita bisa merayakan kehidupan, membangun pertumbuhan negara, membangun kebudayaan dengan segala aspek. Yang keempat, setelah itu kuat secara nasional, maka kita bisa menjalankan pergaulan antar bangsa pada di seluruh dunia. Nah, kontribusi inilah, meskipun kami ini para seniman, rata-rata para aktivis, penggiat sastra, juga ingin mempunyai kontribusi yang real terhadap negara ini. Nah, inilah makanya kita harus sedikit apa, kalau bahasa saya harus ngayom, ngerangkul seperti Bapak Coki ini, supaya kita juga terkanalisasi, tersalurkan pemikiran-pemikiran kita yang memang bisa membantu para elit negara untuk menyelenggarakan negara dan bangsa ini. Kurang lebih demikian visi kami untuk mencermati bahasa Indonesia sebagai suatu aset bangsa, harus kita perdayakan, kita permakmurkan, kita rayakan. Nah, nanti kecermatannya atau elaborasi lebih lanjut tentu kepada para bapak pembicara yang sudah kita perkenalkan tadi. Nanti kita bisa elaborasi di mana permasalahannya, bagaimana strategi ke depan, moga-moga kita memperoleh pointer. Ya, ini yang kita harapkan. Apalagi nanti masukan dari sesi tanya jawab, itulah pupuk-pupuk yang akan menjadi kayu bakar perjuangan bahasa Indonesia menjadi sesuatu yang bisa kita jadikan senjata dalam hidup bernegara dan berbangsa Indonesia. Demikian yang perlu saya sampaikan. Selanjutnya saya mohon Bapak Coki untuk selaku speaker nanti berbicara setelah saya ini. Tapi sebelumnya saya panggil kepada para pembicara untuk langsung menempati kursi mimbar, kursi singgasana. Bapak-bapak hari ini jadi pengantin.